Shalom Bapak Ibu, sukacita di pagi hari ini Tuhan berikan pada kita, karena di pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah, bertemu dengan saudara-saudara kita di tempat ini. Kita akan pujikan satu pujian buat Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, karena hari ini Tuhan berikan yang terbaik buat kehidupan dalam keluarga kita. Berkat-berkat melimpah di dalam keluarga kita, sehingga selalu baru disediakan oleh Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa,
kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mengawali di bulan Agustus ini bersama-sama dengan keluarga dan saudara seiman datang kepada Tuhan. Dan kami percaya penyertaan pimpinan dan tuntunan Tuhan yang menjadi sukacita bagi setiap kami. Oleh karena itu kami ingin persembahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur di pagi hari ini kalau Tuhan masih izinkan dan kita diperkenan untuk menghampiri Tuhan di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan menolong, menyertai serta mengingatkan kita. Sepanjang bulan Juli kita boleh diingatkan tentang pentingnya keluarga dan bagaimana kita boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi untuk pekerjaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mari terus itu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas sehari, dan di bulan Agustus ini kita juga akan diingatkan tentang cinta kasih Tuhan yang telah memberi kita kemerdekaan. Dilepaskan dari kuk belenggu dosa dan tidak hanya menjadi penikmat daripada kemerdekaan atau anugerah keselamatan yang Tuhan beri, tetapi kita juga akan bersama-sama terus diingatkan dan merenungkan bagaimana sepanjang bulan ini kita bersama dengan keluarga dapat melayani Tuhan lewat anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu, sekali lagi program kita bersama-sama berkaitan dengan pembangunan penambahan ruang sekolah minggu dan TU. Tidak terasa besok minggu depan, minggu kedua, maka kita akan
kembali mengumpulkan ke depan, Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahannya di amplop merah yang sudah dibagikan. Jikalau mungkin Bapak Ibu belum mendapatkannya, bisa ambil di depan atau minta kepada TU gereja. Terus kita akan dukung dan sekaligus tidak hanya dukung dalam dana, tetapi juga kita dukung dalam doa agar sungguh apa yang menjadi kerinduan kita itu berkenan kepada Tuhan, diberkati, dan setiap kita dipakai menjadi kepanjangan Tuhan untuk ambil kontribusi pelayanan lewat pengadaan penambahan gedung sekolah minggu dan juga TU gereja. Tuhan memberkati ibadah kita sepanjang pagi ini, kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita semua. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, hari ini kita telah dimemenangkan dengan kemerdekaan kita, di segala dosa-dosa kita telah terampuni, dan kita akan mengucap puji syukur kepada Tuhan, bahwa segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dan hari ini kita pujikan bersama-sama dengan bersorak-sorai, dengan bersukacita. Hari ini Tuhan berada di antara kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita pujikan sekali lagi dengan rasa syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Kita akan menyatukan hati kita. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Bahwa yakin Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Kita masuk dalam doa syafaat, kita akan alunkan satu pujian buat Tuhan. Tuhan selalu menolongku.
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita pujikan sekali lagi. Dengan akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa Surgawi, inilah iman keyakinan kami di dalam Tuhan. Segala sesuatu terjadi atas kehidupan kami seizin daripada Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami bersama-sama akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang sepekan, tubuh yang sehat, perekonomian yang baik, penyertaan pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan dari hari ke hari di dalam kehidupan kami bersama-sama, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bergereja. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi ini kami ingin terus menyerahkan saudara-saudari kami yang Tuhan izinkan mengalami berbagai macam pergumulan, baik kelemahan tubuh, perekonomian, hubungan keluarga, pekerjaan. Kami sehati membawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pagi hari ini berkat Tuhan turun menyertai setiap anak-anak-Mu sehingga mereka mengalami kelegaan, mengalami sukacita yang datangnya daripada Tuhan.
Penuhi hatinya dengan Roh Kudus sehingga damai sejahtera Tuhan tetap memimpin dan menuntun akan anak-anak-Mu ini. Pagi hari ini kami menyerahkan PAUD dan TK Ester ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan dididik di PAUD dan TK Ester. Tuhan memberkati orang tua mereka, Tuhan memberkati guru dan juga yayasan Ester yang menaungi. Dan kami terus merindukan di awal tahun pelajaran ini, Tuhan tetap akan menambahkan bilangan anak-anak yang dapat dipercayakan belajar di PAUD dan TK Ester. Kami menyerahkan keberlangsungan TK dan PAUD Ester ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat yang ambil bagian mendukung dan menopang baik dalam doa maupun dalam dana. Kemurahan Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu. Pagi ini kami juga berdoa untuk gereja kami memasuki tahun yang kedua. Setiap kami dimampukan untuk menghidupinya. Bersama dengan keluarga kami melayani Tuhan. Taruh di hati setiap kami bagian dari keluarga, sehingga disanggupkan memuliakan Tuhan, kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Kami menyerahkan program di tahun kedua ke dalam tangan kasih Tuhan, baik program rutin maupun program jangka panjang ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mempercayakan semuanya ke dalam tangan Kristus karena kami percaya Tuhan yang akan mereka-rekakan dan memakai seluruh sidang jemaat boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Pagi ini kami juga menyerahkan untuk sinode kami. Di bulan Agustus ini, di minggu yang ketiga, kami akan bersama-sama mengadakan sidang raya sinode. Tuhan menolong dan memberkati panitia lokal PGMW 4. Tuhan memberkati untuk hotel The Session yang akan kami pakai. Tuhan memberkati peserta dari GGKMI seluruh Indonesia. Tuhan menolong panitia sinode yang mempersiapkan materi yang akan kami diskusikan dan putuskan bersama-sama. Demikian juga untuk pemilihan pengurus baru di periode yang akan datang. Pakai GGKMI untuk memilih sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, agar sinode GKMI terus dapat berjalan karena kasih kemurahan Tuhan, menjadi terang dan garam, baik dari gereja lokal maupun secara sinodal. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Terima kasih sampai hari ini pemerintahan boleh berlangsung karena pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan memberkati pemerintahan sampai akhir di bulan Oktober ini. Tuhan juga menyertai persiapan dan pelantikan untuk pemerintahan yang baru. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memberi hikmat kepada presiden dan wakil presiden untuk memilih orang-orang yang menjadi pembantunya, melaksanakan pemerintahan 5 tahun ke depan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan pilkada yang semakin mendekat ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus Kabupaten Jepara, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga meyakini pemimpin yang akan memimpin Kabupaten Jepara adalah orang yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan. Pakai masyarakat untuk boleh memilih sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Kecamatan Bangsri,
baik dalam perekonomian, keamanan, ketentraman, secara khusus dalam kehidupan kami bersama-sama di kota ini. Kami merindukan lawatan Tuhan turun sehingga terjadi hujan pertobatan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena kasih kemurahan Tuhan. Pakai setiap kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Agar setiap kami semakin hari, semakin mencintai Kristus karena Kristus telah mencintai kami. Semakin hari pengenalan kami semakin dalam di dalam Kristus lewat perenungan-perenungan kami. Kami percaya, kami terus akan berakar kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pagi hari ini kita luar biasa karena kita diberi kesempatan kepada Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sehingga menjadi bagian dalam kehidupan kita dan menguatkan iman kita. Kita akan pujikan dengan sayap-Mu. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu akan terbang tinggi di tengah badai
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan yang telah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Hingga pada hari ini kami dapat kembali lagi di tempat ini, di gereja ini, untuk kami bersama-sama berkumpul, kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami serahkan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan ya Bapa, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan ini dapat berguna dan dapat penting bagi anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Bapa yang akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menyiapkan diri kami seutuhnya Bapa, sehingga kami dapat sungguh-sungguh fokus mendengarkan firman-Mu Bapa. Terlebih-lebih lagi kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Dari Injil Yohanes, pasal 8 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Sudah menemukan semua ya Bapak Ibu? Saya ajak kita untuk membacanya secara bergiliran. Saya akan membaca ayatnya yang ke-30, kemudian Bapak Ibu ayat 31, begitu seterusnya sampai selesai. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ada sukacita ya Bapak Ibu. Ya, kita memasuki bulan Agustus. Ya. Di bulan Agustus, kemarin kita telah melewati bulan Juli, di mana bulan lalu kita bersama-sama merayakan bulan keluarga di Sinode GKMI. Kita telah menyelesaikan bulan Juli dan pada hari ini, tanggal 4 kita masuk di awal-awal minggu bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini kita tahu bersama bahwa bulan ini identik dengan
yang namanya kemerdekaan ya. Kita akan sebentar lagi bersama-sama menyambut hari raya kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, biasanya, ya enggak biasanya sih, pasti selalu ketika setiap rakyat Indonesia, setiap warga Indonesia memasuki bulan Agustus, pasti setiap rakyat sudah mulai yang namanya memasang bendera di depan rumah, memasang umbul-umbul, ya, terus memasang lampu-lampu hias, dan mungkin di desa-desa ya, biasanya di desa-desa itu setiap warga bergotong royong, ya mungkin untuk memperbaiki apa yang rusak, mengecat jalan, mengecat gardu-gardu dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan oleh setiap warga, apa yang dilakukan oleh setiap rakyat Indonesia ketika memasuki bulan Agustus ini menunjukkan bagaimana semangat di dalam menyambut hari kemerdekaan. Menunjukkan bagaimana semangat dari bagaimana kita telah terbebas dari penjajahan yang telah dialami oleh nenek moyang kita selama beratus-ratus tahun pada saat itu. Nah, tanggal 17 nanti kita akan bersama-sama memperingati hari kemerdekaan yang ke-79. Ya, kita merdeka berkat perjuangan dari orang-orang pada saat itu yang rela mati, rela mengorbankan nyawanya, yang kita sebut saat ini sebagai pahlawan. Akan tetapi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, sama seperti bangsa Indonesia yang telah berhasil merdeka, sama seperti dengan bangsa Indonesia yang telah berhasil terbebas dari perbudakan, berhasil terbebas dari penjajahan, begitu pula dengan kita sebagai orang percaya, kita juga terbebas dari perbudakan. Kita sebagai orang percaya, kita juga dimerdekakan oleh Kristus. Kita merdeka di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini, di hari Minggu ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema Kristus memerdekakan kita dari dosa dan menyatukan dengan dirinya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada masa-masa yang dituliskan di dalam firman tadi? Kalau kita lihat di ayatnya yang pertama ya, di ayatnya yang ke-30, bagian paling pertama yang kita baca, kita dapat melihat di sana bahwa pada saat itu dikatakan banyak orang yang percaya kepada Yesus karena perkataan-perkataan yang sudah ia sampaikan. Nah, perkataan apa yang ia sampaikan? Ini dapat kita lihat dari dua pasal sebelumnya, yaitu yang pertama dari pasal yang ke-12 sampai ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20. Ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai terang dunia. Itu yang pertama, dan yang kedua Tuhan Yesus juga mengakui bahwa dirinya bukan berasal dari dunia ini, tetapi ia berasal dari surga yang diutus untuk turun ke dunia ini. Itu ada di ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-29. Dan kemudian lanjut di ayatnya yang ke-30 yang sudah kita baca tadi, ini merupakan kelanjutan dari pengakuan-pengakuan, dari firman-firman, dari ajaran yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, karena pada saat itu banyak orang yang percaya kepada ajarannya, maka Tuhan Yesus pun kemudian melanjutkan ajarannya kepada banyak orang yang dikhususkan kepada orang-orang Yahudi yang mulai percaya kepada Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, perbincangan, percakapan yang terjadi di antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, yang berada di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30 sampai 36 ini sebenarnya terbagi ke dalam 3 bagian yang saling berkelanjutan, terbagi dalam 3 bagian yang saling berurutan dan juga ada maknanya masing-masing. Ya. Yang pertama yaitu pada bagian pertama yaitu tentang berita kesukaan, tentang berita sukacita mengenai kebebasan. Kemudian di bagian yang kedua yaitu tentang pertentangan, tentang keberatan orang-orang Yahudi terhadap berita sukacita yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu. Kemudian pada bagian yang ketiga, ini bagian yang terakhir yaitu tentang pembelaan Yesus terhadap keberatan tersebut dan juga penjelasannya lebih lanjut mengenai ajarannya.
Nah, kita akan melihatnya satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang berita kesukaan mengenai kebebasan. Nah, tentu saja berita kesukaan, berita sukacita tentang kebebasan ini merupakan berita yang menghibur hati, merupakan berita yang kalau didengarkan oleh orang-orang maka orang-orang akan merasa sukacita, akan merasakan senang. Nah, akan tetapi berita sukacita ini hanya dapat diperoleh oleh orang-orang tertentu saja, tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang. Berita sukacita ini kalau kita lihat di Alkitab, kita di ayat yang ke-31 dikatakan bahwa berita sukacita ini hanya bisa diperoleh bagi murid-murid Kristus saja. Nah, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan murid-murid Kristus yang sejati? Ya, bukan hanya sembarang orang yang mengaku sebagai murid Kristus, bukan hanya bagi sembarang orang yang mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tetapi ini benar-benar ditujukan kepada murid-murid Kristus yang sejati. Di ayat yang ke-31, di situ dikatakan bahwa sifat murid Kristus yang sejati yaitu adalah ia yang mau tetap diam di dalam firman Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan mau tetap diam di dalam firman Tuhan? Tetap diam di dalam firman Tuhan artinya mau mengikatkan diri kepada Tuhan, mau mengabdikan diri seutuhnya kepada Tuhan seumur hidup. Tidak ada batasan waktu di dalam kita mengabdi kepada Tuhan. Tidak seperti mungkin pekerjaan kita ya, di tengah pekerjaan kita, mungkin ada yang bekerja sebagai instansi pemerintah, yang bekerja dimanapun itu, biasanya kita akan bekerja hanya sampai usia 60 tahun. Setelah usia 60 tahun kita akan pensiun, ya, kita akan selesai mengabdi, kita akan selesai bekerja. Ya, tidak seperti itu, tidak juga dengan mungkin seperti ada anak-anak yang sekolah kedinasan atau kuliah kedinasan yang apabila sudah lulus akan diminta untuk mengabdi, untuk bekerja terlebih dahulu, mungkin 5 tahun, 10 tahun atau berapapun, dan setelah pengabdiannya selesai maka boleh bebas untuk bekerja dimanapun saja. Tetapi tidak seperti itu. Arti dari tetap diam di dalam firman Tuhan yaitu artinya kita mau untuk tetap setia. Kita mau setia di dalam firman Tuhan tanpa mendua hati, dan kita mau untuk tetap tinggal di dalamnya sampai akhir. Nah, selain itu, kata diam Bapak Ibu ya, kata diam di sini yang digunakan dari perkataan tetap diam di dalam firman Tuhan. Diam ini terambil dari bahasa Yunani yaitu menein, yang artinya yaitu sama seperti orang yang berdiam di dalam rumah. Ya, artinya mereka menganggap bahwa rumah itu sebagai tempat berlindung, rumah itu dianggap sebagai pusat kehidupan. Nah, jadi maksudnya apabila seseorang adalah murid Kristus yang sejati, maka ia akan tetap diam di dalam firman itu, ia menjadikan firman itu sebagai tempat berlindung, ia menjadikan firman sebagai pusat kehidupan. Nah, kemudian kalau begitu, apa yang akan didapatkan oleh murid Kristus yang sejati? Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau tetap setia di dalam firman Tuhan? Yaitu dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa mereka akan memperoleh hak istimewa, yaitu kebenaran. Nah, kebenaran, tentu saja setiap orang memerlukan kebenaran. Kebenaran dapat dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai sesuatu yang berguna bagi setiap orang. Khususnya kebenaran di dalam firman Tuhan dapat menjadikan setiap orang percaya semakin teguh, semakin bertambah imannya di dalam Tuhan. Nah, selain itu, kebenaran itu juga merupakan sesuatu yang istimewa karena tidak semua orang bisa mendapatkan kebenaran itu. Kebenaran juga merupakan sesuatu yang sangat istimewa karena kebenaran dikatakan di sini bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan itu akan memerdekakan setiap manusia. Kemerdekaan itu akan memerdekakan setiap manusia dari banyak hal. Memerdekakan manusia atas dosa, memerdekakan manusia atas belenggu kerusakan yang menahan diri kita untuk melakukan pelayanan, memerdekakan setiap manusia dari kuk hukum
memerdekakan manusia dari setiap upacara yang sifatnya mengikat dan membebani, kebenaran juga memerdekakan manusia dari musuh-musuh rohani di dalam melayani Allah. Bahkan tidak hanya itu, kemerdekaan itu juga memerdekakan kita dari berbagai prasangka dan gagasan yang keliru, yang memperbudak kita dan menjerat jiwa kita. Kemerdekaan juga membawa kita untuk memulihkan jiwa kita, supaya kita memperoleh kebebasan untuk bertindak dan menjalani kebenaran tersebut di dalam iman. Nah, dari bagian yang pertama ini, kita dapat melihat bahwa sebagai orang percaya, kita ada di tempat ini, Jemaat GKMI Bangsri, mari kita mengecek diri kita masing-masing, kita melihat ke dalam diri kita. Apakah sejauh ini kita sudah sungguh-sungguh layak menjadi murid Kristus yang sejati? Apakah sejauh ini kita sudah hidup, kita sudah tinggal diam di dalam firman-Nya? Apakah malah sejauh ini kita hanya datang ke gereja, kita hanya mau beribadah tetapi tidak menjalankan firman-Nya? Ingat Bapak Ibu bahwa hanya muridnya yang sejati saja yang dapat memperoleh kabar sukacita, karena kebenaran yang memerdekakan akan membebaskan. Nah, akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, berita sukacita yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus ini ternyata pada saat itu tidak langsung diterima dengan baik oleh orang-orang Yahudi. Mereka pada saat itu memberikan sedikit pertentangan dan juga memberikan keberatannya kepada Tuhan Yesus dengan karena mereka merasa ya dari kalimat kamu akan merdeka, ya Tuhan Yesus kan berkata kamu akan merdeka. Mereka orang-orang Yahudi merasa bahwa kalimat itu seolah-olah mereka ini sedang berada di dalam penjajahan. Mereka tersindir akan kalimat itu dan mereka menentang, mereka menanggapi firman Tuhan itu dengan berkata bahwa mereka ini adalah keturunan Abraham. Ya, ini yang pertama, mereka berkata bahwa Abraham itu adalah seorang pemimpin, ya kita tahu bersama Abraham adalah seorang pemimpin dan juga Abraham itu adalah seorang yang besar. Kan tetapi meskipun begitu, meskipun mereka adalah keturunan Abraham, tetapi itu tidak ada artinya. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan bahwa dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, Bapak Ibu, hal tentang kebebasan, hal tentang kemerdekaan, hal tentang terbebas dari dosa tidak dapat diperoleh hanya karena itu diturunkan kepada cucu, tidak dapat diperoleh hanya karena kita adalah keturunan Abraham. Hal tentang keselamatan, hal tentang masuk surga juga tidak bisa kita klaim bahwa kita adalah ahli waris itu semua hanya karena silsilah keturunan kita. Akan tetapi, kebenaran itu hanya bisa kita peroleh dari yang bagian pertama tadi, yaitu apabila kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Kemudian, orang-orang Yahudi pada saat itu juga menyampaikan keberatannya yang kedua. Mereka menyampaikan bahwa kita ini tidak pernah menjadi hamba siapapun. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Akan tetapi Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa orang-orang Yahudi ini pernah diperbudak. Ya, mereka berkata, yang saya garis bawahi yaitu pada bagian tidak pernah menjadi hamba siapapun. Nah, kalau kita melihat dalam dulu-dulu kita tahu bahwa keturunan Abraham, yaitu mereka itu pernah dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka juga pernah diperbudak oleh bangsa-bangsa lain di sekitar mereka pada masa hakim-hakim. Mereka juga pernah diperbudak selama 70 tahun di Babel. Bahkan ketika mereka sedang berbincang-bincang dengan Yesus pada masa itu, mereka juga tengah berada di bawah kekuasaan orang-orang Romawi. Nah, jadi apa yang diartikan oleh mereka pada saat itu sebenarnya salah. Mereka salah menganggap
bahwa diri mereka tidak pernah diperbudak. Nah, selain itu, mereka juga salah mengartikan bahwa kemerdekaan Kristus itu diartikan sebagai kemerdekaan secara jasmani. Padahal Yesus di sini memiliki maksud dan tujuan bahwa kemerdekaan yang dimaksud yaitu kemerdekaan secara rohani, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari hawa nafsu, kemerdekaan dari perbudakan, kemerdekaan dari hukum budaya yang mengikat pada saat itu. Banyak sekali contoh kemerdekaan, tetapi mereka menganggap bahwa perbudakan kemerdekaan yang dimaksud pada saat itu yaitu dalam hal jasmani, yaitu dalam hal peperangan atau penjajahan. Nah, akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, dalam menanggapi pernyataan dari orang-orang Yahudi tersebut, dalam menanggapi keberatan dan juga pertentangan dari orang-orang Yahudi, di bagian yang ketiga ini, Tuhan Yesus memberikan penjelasan dan penegasan lebih lanjut mengenai maksud dari ajarannya. Ya, kita dapat melihat di ayatnya yang ke-34, di situ Tuhan Yesus mengawali perkataannya dengan berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya." Nah, perkataan Tuhan Yesus ini ya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya" ini seringkali diucapkan oleh Tuhan Yesus. Seringkali diucapkan untuk menunjukkan bagaimana bahwa ia sedang menegaskan kuasanya. Ia sedang menunjukkan bahwa ia menunjukkan penjelasan yang konkret dari apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, terkhusus dalam hal ini yaitu untuk menunjukkan kebenaran itu. Nah, kebenaran itu disampaikan dan berlaku bagi siapa saja dan di mana saja. Bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, kita dapat lihat Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya itu dengan mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan oleh karena itu perlu dimerdekakan karena keadaan dosa adalah keadaan perbudakan. Kita sebagai manusia, kita adalah makhluk yang lemah dan sangat mungkin bagi kita untuk terikat di dalam perbudakan, untuk terikat di dalam penjajahan. Sangat mungkin bagi kita untuk berada di dalam di bawah dosa, kita berada sebagai hamba dosa. Dan setiap manusia yang berbuat dosa, tidak peduli mau ia adalah keturunan Abraham, tidak peduli ia tidak menjadi hamba siapapun, ketika seseorang berbuat dosa maka ia tetap merupakan hamba dosa. Meski begitu, pada saat itu Tuhan Yesus tidak mengecam mereka, melainkan Tuhan Yesus memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud dari perkataannya supaya mereka mau mengerti dan supaya mereka mau dibangun. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus juga menegaskan di ayatnya yang ke-35, Tuhan Yesus mengatakan di situ bahwa karena mereka ada, intinya karena mereka ada di dalam perbudakan, maka mereka tidak akan memperoleh warisan. Ya, mereka itu karena mereka adalah budak, maka mereka tidak bisa tinggal selamanya di dalam rumah. Bahwa perbudakan di dalam dosa itu sama seperti keadaan kita tidak akan pernah bisa merasakan, tidak bisa melihat bagaimana pemandangan yang indah di sekeliling kita, dan akan tetapi ketika kita berhasil keluar dari terowongan itu, ketika kita berhasil keluar dari tempat yang gelap, tempat yang kumuh itu, maka kita tidak akan pernah mau sekali-kali lagi untuk kembali ke tempat itu. Kita akan tidak pernah mau kembali lagi untuk merindukan kehidupan kita yang lama karena tidak ada manfaatnya bagi kita untuk kembali ke kehidupan kita yang lama sebagai seorang hamba dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, kiranya di bulan yang baru ini, di bulan Agustus ini kita tidak hanya bersukacita karena kita menyambut hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Tetapi mari kita juga bersukacita, kita bersyukur karena kita telah dimerdekakan dari dosa. Kita bersyukur karena kita telah dimerdekakan karena kebenaran Kristus, sehingga kita diberikan tempat, kita mendapatkan tempat untuk tinggal bersama-sama dengan Sang Anak. Kita bersatu bersama dengannya di dalam rumahnya, di dalam kerajaan surga. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus menjadi murid Kristus yang sejati. Mari kita terus berkomitmen untuk menjadi murid-murid Kristus yang mau
untuk tetap tinggal diam di dalam firman Tuhan, kita mau untuk terus setia di dalam firman Tuhan tanpa mendua hati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini ya Bapak. Ajarkan kami ya Bapak supaya kami dapat terus menjadi orang-orang yang bersuka cita, dapat terus menjadi orang-orang yang mau terus-menerus mendengarkan firman-Mu ya Bapak di dalam kehidupan yang kami ya Bapak. Ajarkan kami juga ya Bapak, supaya kami tidak hanya mau mendengarkan firman-Mu, tetapi kami juga mau melakukan firman-Mu. Ajarkan kami supaya kami dapat menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Ajarkan kami supaya kami dapat betul-betul tinggal di dalam firman-Mu, terlebih-lebih lagi kami dapat melakukan firman-Mu ini di tengah kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap aktivitas yang akan kami lakukan setelah ibadah hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau terus memberkati kami, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu, jadikan kami sebagai contoh-contoh yang dapat berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami ya Bapak. Inilah ya Bapak seluruh doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa di pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita dimerdekakan dari belenggu dosa kita. Sehingga setelah mendengarkan firman ini, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik, benar, dan berkonsisten. Satu minggu ini juga kita diberkati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Karena Tuhan berkati kita melimpah ruah atas setiap pekerjaan kita sehingga kami diberikan berkat yang luar biasa. Seperti di dalam Alkitab dikatakan, berikanlah maka itu akan diberikan kepadamu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan dan dituangkan ke atas, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, ada 2 kantong persembahan yang warna hijau untuk diakonia dan juga untuk warna hitam untuk operasional gereja. Kami mohon petugas koletan untuk maju ke depan, jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Kau limpahkan kami setiap hari Tuhan. Sehingga kami boleh Engkau beri kesempatan Tuhan untuk memberikan berkat-Mu, berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Berkati hari ini Tuhan, setiap berkat yang kami tuangkan Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja di tempat ini Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang telah memberikan persembahan, baik perpuluhan, baik persembahan istimewa. Tuhan berkati Tuhan, setiap kehidupan dan keluarganya juga pekerjaan Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, berkat Engkau curahkan setiap berkat untuk keluarga mereka Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, untuk pengelolaan di tempat ini Tuhan. Demikian juga saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, sehingga dapat mengelola dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kantong diedarkan.
kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kita akan pujikan satu pujian buat Tuhan di dalam BPR 121, Tuhan pegang pimpinan. Kita akan pujikan bait pertama dan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku, hatiku senang dan aman. Tuhan memimpin hidupku, Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa, diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kesusahan datang atau masa kesukaan, hilau deru kau bergoncang, tangan Tuhan mengantarkan, Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa, diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Ada tambahan satu pengumuman. Ibadah Komisi Perempuan yang biasanya hari Selasa akan diajukan hari ini Minggu 4 Agustus di Pantai Pailus, berangkat dari gereja jam 2 siang. Ada perjamuan kasih. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami juga mohon berkat dan mengucap syukur untuk Saudara Riyandi dan juga David Sinaga yang berulang tahun di minggu ini. Kami menyerahkan masa depan
anak-anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Tambahkan pengalaman bahwa hanya percaya dan beriman kepada Kristus yang akan membawa kehidupan mereka berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Diberkati kesehatan mereka, diberkati di dalam kehidupan di masa muda mereka. Demikian juga kami mohon berkat untuk Bapak Julian Catur Heri, untuk Bapak Agus Pardamean, dan untuk Ibu Budiono Santoso ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni. Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan beri kepada anak-anak-Mu ini. Terus tambahkan dalam perjalanan hidup mereka hikmat marifat yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kehadiran hamba-hamba-Mu ini menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan dimanapun anak-anak-Mu Tuhan tempatkan. Tuhan juga memberkati untuk anak Vero yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberi kesehatan kepada anak-Mu ini di masa pertumbuhannya. Tuhan memberkati, tidak hanya pertumbuhan secara jasmani, tetapi juga pertumbuhan secara rohani. Tuhan memakai kedua orang tuanya untuk menyatakan kasih Kristus dalam mendampingi kehidupan anak Vero ini. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, anak kami yang berulang tahun di minggu ini, di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, kami juga mohon berkat yang sama. Damai sejahtera Kristus melimpah-limpah di dalam hati kami. Penyertaan Kristus, pimpinan Kristus ada pada setiap kami sepanjang pekan ini, sehingga kami boleh menghidupi hari-hari yang Tuhan anugerahkan di dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan jadilah pelaku firman, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Suci